Kendaraan tersebut menjadi sorotan karena salah satu mobil itu merupakan hadiah ulang tahun Sandra Dewi yang kabarnya sempat menunggak pembayaran pajak. Pemirsa Silet RCTI. Kasus dugaan tindak korupsi pertambangan timah yang menyeret suami Sandra Dewi hingga kini masih terus bergulir panas. Setelah uang tunai 76 miliar rupiah dan logam mulia, penyidik Kejaksaan Agung juga menyita 2 unit mobil mewah milik Harvey dari kediamannya. Kendaraan tersebut menjadi sorotan karena salah satu mobil itu merupakan hadiah ulang tahun Sandra Dewi yang kabarnya sempat menunggak pembayaran pajak. Selain itu, Kejagung juga menyita sejumlah barang elektronik dan beberapa barang lainnya. Namun benarkah penggeledahan terhadap Harvey masih belum selesai bahkan akan terus dikejar hingga ke kediamannya yang berada di luar negeri? Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan, memang ada agak alot sedikit, ya. Tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls Royce dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya, ya, seperti CCTV, seperti laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini. Dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain, tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Baik termasuk rekening, termasuk tanah, kebangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait, dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Imbas dari kasus dugaan tindak korupsi sang suami, kehidupan Sandra Dewi pun ikut mengalami guncangan. Beredar kabar bahwa salah satu brand memutus kontrak mereka dengan Sandra. Tak hanya itu, ia juga dilaporkan oleh sejumlah LSM ke Kejagung kemarin dengan dugaan ikut menerima aliran dana uang haram Harvey. Namun yang lebih mengejutkan, santer disebut-sebut akan ada 2 publik figur papan atas lagi yang akan ikut jadi tersangka dengan inisial C dan S. Siapakah mereka? Banyak kok kejadian gitu ya, kasus-kasus yang akhirnya dipotong kontrak di tengah jalan karena ada kasus gitu ya, atau misalnya tidak dilanjutkan kontraknya dan membuat mungkin brand-brand lain yang sudah berminat menggunakan dirinya ya jadi mundur juga karena memang kasus-kasus. Jadi inilah memang dari sisi public figure memang ini berat karena seorang brand ambassador akan disangkutkan tentunya dengan brand itu sendiri, sehingga kalau misalnya brand ambassadornya dalam tanda kutip gagal, dalam tanda kutip gagal menjaga nama baik brandnya sendiri, ya otomatis dia harus ya mengambil tindakan agar tidak terlalu jauh kerusakan image yang dihasilkan.
akhirnya kita minta dalam hal ini penyidik kejaksaan agar kiranya bisa mengeluarkan surat perintah pencekalan kepada yang bersangkutan yang diduga terlibat dalam menikmati hasil tindak pidana korupsi, yaitu Sandra Dewi. Jadi tidak ada upaya-upaya untuk melakukan pengamanan aset. Keluarga tersangka pun akan diperiksa kalau hasil pemeriksaan dari PPATK ada aliran dana yang sampai ke para keluarga. Jadi ini bukan hanya Sandra Dewi, semua keluarga dari tersangka. Itu yang kami inginkan sih. Kita apresiasi sekali lagi kepada tim penyidik kejaksaan ya. Mungkin tidak untuk kemungkinan akan ada lagi. Tadi kemarin informasinya akan ada pesohor negeri yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Kita belum tahu karena bukan domainnya kita untuk menetapkan tersangka. Yang jelas kita selalu berupaya mendukung apapun yang kinerja-kinerja kejaksaan yang untuk mengungkap perkara ini. Menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencekalan, tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Kalau inisial seperti salah satu bisa C, kalau bisa dibilang besar atau tidak besar itu relatif ya. Lalu ada, kalau kita pikir yang kami sendiri akan terkejut, ada sepertinya yang besar di sini yang pernah dibayar oleh RBS dan atau minimal oleh MUIS dalam momen kegiatan yang besar saat itu. Bukan hanya orang, bukan hanya personal ya, mungkin ada grup tertentu. C itu dan S serta SD ya. Nah itu kecenderungan di arah situ. Semoga itu bisa dibuktikan dan kami yakin Kejaksaan Agung tidak rentan untuk berhenti. Tidak dipungkiri, rumah tangga Harvey Muiz dan Sandra Dewi menjadi impian bagi banyak orang. Tak hanya harmonis, mereka juga hidup dengan kekayaan yang luar biasa. Harvey pun selalu memanjakan istrinya dengan penuh cinta dan kemewahan. Tak heran, warganet berandai-andai ingin memiliki kehidupan sempurna tersebut. Namun kini, kehidupan serba mewah itu disebut-sebut akan mempengaruhi rumah tangganya dengan Harvey. Lantas kemanakah Sandra saat ini? Benarkah ia menetap sementara di rumah orang tuanya? Simak penelusuran tim Silet ke kediaman orang tua Sandra Dewi. I, Sandra, take you, Harvey, to be my husband. I promise to love and honor you, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, all the days of our life, till death do us part. Kalau nempati rumah itu dari awal kayaknya 2009 lah. 2009 beliau berkumpul keluarga, Ibu Sandra Dewi dan bapaknya, ibunya, terus sama adiknya Atika Dewi. Terus begitu beliau nikah tahun 2015 langsung pindah dari kediaman itu. Tapi kadang-kadang ya main kayak hari-hari libur, hari-hari Lebaran gitu, Imlek,
Datang waktu itu saya tahu, soalnya kan saya setiap hari saya kontrol. Dia nggak tinggal di rumah orang tuanya, nggak tinggal di rumah lakinya. Dari terakhir hari Imlek belum ada Sandra mampir ke rumah orang tuanya Pak ya? Oh enggak belum. Jika penyidiknya cerdik, cerdas dan tajam, maka menikmati berulang-ulang lebih dari 1 tahun, itu kan sudah merasa apa ya? Sebenarnya dia sudah nyaman dengan uang hitam itu kan. Itu sudah menjadi seperti mendarah daging. Nah jadi yang menikmati uang secara sistematis lebih dari 1 tahun, apalagi lebih dari 5 tahun, kami pikir hendaknya dimiskinkan saja. Kalau penyidik membutuhkan buat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure apa enggak, siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. 8 November 2016 silam menjadi hari yang membahagiakan bagi Sandra Dewi. Di usianya yang menginjak 33 tahun kala itu, ia akhirnya menikah dengan Harvey yang kala itu berusia 31 tahun, lebih muda 2 tahun dari Sandra. Pernikahan mereka pun digelar sangat mewah, bak di negeri dongeng. Namun kini diterpa permasalahan, banyak yang penasaran alasan Sandra memantapkan hati menikah dengan Harvey. Berikut pemirsa Silet RCTI, fakta-faktanya. Fakta pertama, Sandra Dewi pernah mengungkap jika dirinya ingin menikah 1 kali seumur hidup sehingga ia harus memilih pendamping yang mapan secara finansial. Nah aku kan mikir pengen nikah seumur hidup sekali. Aku masih timur banget lah orangnya ya, pengen nikah seumur hidup sekali, pengen jadi istri yang baik, pengen punya anak-anak yang bisa membanggakan orang tuanya, pengen punya anak yang sama kayak sosok pasangan aku gitu kan. Ya harus pengusaha karena ya harus berusaha dong, masa nggak ada pekerjaan, masa aku pacaran sama pengangguran, gimana dong gitu. Fakta kedua, sebagai sosok yang meniti karir dari bawah, Sandra Dewi mengungkap bahwa ia ingin pendamping yang memiliki pekerjaan. Ia juga menghargai perjuangan suami yang diketahui memiliki pundi-pundi harta hasil jerih payah, bukan warisan orang tua. Karena aku selalu suka sama laki-laki yang punya impian, laki-laki yang punya usaha sendiri ya, bukan karena dari orang tua atau apa gitu. Nggak usah anaknya siapa-siapa deh gitu ya, maksudnya anaknya siapa-siapa ya enak banget. Ya puji Tuhan dapat anak siapa-siapa, dapat apa-apa, tapi aku lebih menghargai laki-laki yang berusaha sendiri nih, pengusaha nih, yang berusaha sendiri, punya karir sendiri, yang bangun sendiri gitu. Fakta ketiga, dari doanya kepada Yang Kuasa, Sandra Dewi juga memiliki harapan untuk menemukan sosok laki-laki yang memiliki jiwa serta semangat tinggi dalam bekerja seperti dirinya. Sebenarnya yang bikin sempurna itu adalah kita sendiri gitu. Misalnya punya pacar yang seperti ini, bisa nggak terima gitu. Kalau misalnya bisa terima, ya udah hubungan kita jadi sempurna karena kita bisa terima semua kekurangannya dia. Nggak ada yang sempurna. Kalau mau sempurna pacaran sama malaikat. Fakta keempat, Sandra Dewi mengaku sangat bahagia saat menikah dengan Harvey Muiz. Baginya, ia merupakan sosok suami yang sangat cocok karena sayang keluarga dan lebih suka di rumah bersama istri dan anak-anaknya. Fakta kelima, salah satu faktor penting bagi Sandra Dewi adalah Harvey seiman dengannya. Ia juga merupakan sosok yang taat dengan agama. Namun sebelum menikah, ia sempat mendapat pertentangan dari sang ayah. Lantas benarkah firasat tersebut sekarang benar terbukti adanya? Prahara yang tengah menerpa kehidupan Sandra Dewi dan Harvey Muiz memang menuai sorotan banyak pihak, termasuk para selebriti, salah satunya Denny Sumargo. Pria yang akrab disapa Densu itu pun turut memberikan klarifikasi terkait membeli rumah di dekat Sandra. Gue berempati dengan masalah apa yang orang alami, karena itu buat gue bukan suatu hal yang menyenangkan.
di luar konsep bahwa itu adalah sebuah hasil apa dan apa. Cuman ketika disambungin ke gue kayak kurang nyaman aja karena gue kenal Sandra itu udah lama, 2008-an. Dan gue memang pernah sempet deket tapi tidak sampai pacaran gimana-gimana. Sandra beli rumah di dekat rumah gue sekarang, dan kenapa gue beli rumah gue yang sekarang itu karena gara-gara gue pernah nganter Sandra ke situ doang. Tidak lebih, tidak kurang. Masalah ini masih bergulir dan masih ada hal-hal berikutnya yang bisa terjadi. Gue pribadi nggak mau komentar karena gue ingin menjaga perasaan Sandra dan keluarganya. Dan menurut gue tidak tepat kalau gue berkomentar masalah apa yang terjadi dalam keluarga mereka. Membenarkan pun tidak mau, ataupun membela pun tidak mau. Jadi gue pikir lebih baik gue tidak berkomentar tentang hal itu dan menjaga perasaan mereka saja.